Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ada 4 amalan mustajab. Siapa yang istiqomah mengamalkannya setiap hari, maka kelak selamat dari siksa kubur. Alam kuburnya akan terang benderang dan lapang, dan tidak akan disiksa selamanya di alam kuburnya. Sebaliknya ada 4 perkara yang wajib dijauhi, sebab 4 perkara ini akan membuat alam kubur gelap gulita dan menyebabkan penghuni alam kubur mendapatkan siksaan yang amat pedih. Nah, pada video kali ini kita akan mengungkap 4 amalan penerang alam kubur dan 4 perkara penyebab siksa kubur. Maka mari simak video ini hingga selesai. Dan mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, maka ampunkan kami semua. Ampunkan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan segenap kaum muslimin. Di antara kami ada yang kesulitan, maka mudahkanlah baginya. Di antara kami ada yang sedang kekurangan rezeki, maka cukupilah rezeki untuknya. Di antara kami ada yang sedang sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah dan angkatlah penyakitnya. Ya Allah, sihatkanlah jasmani rohani kami, kuatkanlah kami dalam ibadah kepadamu, selamatkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebutkan 4 amalan yang menjadi sebab alam kubur terang benderang dan lapang. Beliau juga menyebutkan 4 perkara yang menjadikan alam kubur menjadi gelap gulita. Imam Abu Lais berkata, "Man arada an yanjuwa min azabil qabri," barang siapa yang ingin selamat dari siksa alam kubur, fa'alaihi an yulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya, maka wajib baginya melakukan 4 amalan dengan istiqamah dan meninggalkan pula 4 perkara yang buruk-buruk. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha fa muhafadhatus sholawati wa shadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kathratu tasbih. Adapun 4 amalan yang wajib dilakukan adalah menjaga sholat wajib 5 waktu, merutinkan bersedekah, membaca Al-Quran dengan istiqamah, dan memperbanyak membaca tasbih. Fa inna hadhil asya tudi'ul qabra wa tuwassi'uhu. 4 amalan inilah yang akan menerangi alam kubur dan menjadikannya menjadi lapang dan luas. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kadhibu wal khiyanatu wan namimatu wal baul. Adapun 4 kebiasaan buruk yang menjadi sebab alam kubur menjadi gelap gulita yang wajib dijauhi adalah suka berkata dusta, suka berlaku khianat, suka mengadu domba, dan kencing yang tak bersih. Inilah 4 amalan penerang alam kubur yang wajib kita lakukan setiap hari. Yang pertama, menunaikan sholat wajib 5 waktu. Ini adalah ibadah pokok. Amal soleh sebanyak apapun selain ibadah sholat akan sia-sia belaka jika tidak menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Menunaikannya dengan baik dan sempurna akan menyelamatkan dari siksa kubur dan kelak mendapatkan pertolongan pada hari kiamat. Yang kedua, membiasakan rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah dengan ikhlas karena Allah semata
kelak selamat dari panasnya siksa kubur. Rasulullah pernah bersabda, inna shadaqata la tudfi'u an ahliha kharral kubur. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panasnya siksa alam kubur bagi yang melakukannya. Wa innama yastadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Yang ketiga, istiqamah membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kelak menjadi penyelamat siksa kubur, khususnya sebuah surah pendek dalam Al-Quran. Siapa suka membacanya kelak tidak disiksa selamanya di alam kubur. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan tentang surah Tabarok yang beliau sebut dengan nama surah Al-Mani'ah dan surah Al-Munjiyah. Diriwayatkan Imam Tirmidzi sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah pernah bersabda, hiya al-mani'atu hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Dia adalah al-mani'ah, surah yang menghalangi siksa kubur. Dialah al-munjiyah, surah yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Surah Tabarak juga kelak akan menjadi pembela orang yang membacanya pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin wa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Amalan yang keempat, memperbanyak membaca tasbih. Ini adalah amalan penghapus dosa sebagaimana sabda Rasulullah, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah. Siapa saja yang membaca kalimat tasbih subhanallahi wa bihamdi setiap hari sebanyak 100 kali, kutat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Maka dihapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya meski ada sebanyak buih di lautan. Di samping melakukan 4 amalan ini agar alam kubur tetap terang, benderang dan lapang, kita hendaklah menjauhi 4 perkara, 4 perbuatan buruk, yaitu suka berkata dusta, suka berlaku khianat, suka mengadu domba, dan kencing yang tak bersih. Demikianlah amalan-amalan penyelamat siksa kubur yang dianjurkan dilakukan setiap hari dengan istiqomah. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.